Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya buat hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh minta tolong Mas Sultan untuk diri ya, teman-temannya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Sultan. Untuk hari ini ada yang tidak masuk teman-temannya? Atau masuk semua? Masuk semua. Oke. Ada yang tahu hari ini materinya apa? Teks eksposisi. Oke, materi hari ini ada teks eksposisi ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada pertanyaan pematik. Yang pertama ada, pernahkah kalian melihat masalah yang ada di lingkungan sekolah atau masyarakat yang menurut kalian itu perlu diperbaiki? Adakah contohnya? Oh, Saya pernah, Bu, yaitu pas contohnya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, fasilitas sekolah yang tidak terawat dan tidak disiplin waktu, Bu. Oke, terima kasih Bunda. Yang kedua, ada yang mau mencoba untuk menjawab? Bagaimana cara menyampaikan pendapat agar orang lain mau mendengarkan dan mempertimbangkannya? Ada yang mau membantu menjawab? Mas Sultan? Oh, itu menurut saya, kalau ada satu persoalan atau permasalahan itu disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan memberikan argumen-argumen yang dirasa dapat mempersuasi atau mengajak orang lain supaya mau atau setuju dengan pendapat kita. Ya, terima kasih Mas Sultan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada peserta didik dapat memahami konsep dari teks eksposisi. Yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan penelitian sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah peserta didik dapat menulis teks eksposisi berbasis penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita mau stretching dulu nih biar lebih semangat. Boleh berpasangan berdua? Sama dulu. Boleh. Boleh berdiri. Jadi, ice breaking-nya adalah menjauh, mendekat, dan tepuk. Jadi nanti kalian boleh di sini. Ada satu teman yang tangannya begini, menutup. Terus nanti ada yang satunya lagi membuka seperti ini. Nanti saat ibu bilang menjauh, teman yang posisi tangannya seperti ini itu makin menjauh. Kalau mendekat, tapi yang ini tetap diam. Nah, kalau tepuk, nanti ditepuk, terus yang ini menghindar. Oke, dimulai ya. Menjauh, mendekat, tepuk. Ibu ikut ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tepuk. Sekali lagi. Mendekat, menjauh, mendekat. Oke, terima kasih. Boleh. Setelah suntik, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian. Selain dari teks anekdot yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, teks eksposisi juga bisa digunakan sebagai media kritikan. Teks eksposisi adalah suatu tulisan yang berisi informasi yang dilengkapi dengan gagasan, perasaan, dan pengetahuan dari penulis itu sendiri. Teks eksposisi memiliki beragam jenis, salah satunya teks eksposisi laporan.
teks eksposisi. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik yang berhubungan dengan fenomena sosial. Yang kedua adalah tentukan objek yang akan menjadi responden atau sumber dari penelitian teks eksposisi nantinya. Yang ketiga adalah menentukan cara pengambilan data. Cara pengambilan data itu dapat dilakukan dengan cara survei, menyebar angket, atau wawancara langsung ke narasumber juga bisa. Yang selanjutnya adalah kita bisa merumuskan hal-hal yang ingin diketahui dari topik yang akan dipilih nantinya. Lalu yang kelima, kita mengumpulkan data dari rumusan-rumusan yang sudah ditentukan tadi dengan cara pengambilan data yang sudah dipilih. Pengambilan datanya tadi ada wawancara, mengisi angket, dan bisa juga observasi langsung. Dan yang selanjutnya yang keenam ada kita setelah tadi mengumpulkan data, kita mengolah data yang sudah didapat. Kalian dapat mengolah data dengan menggunakan presentase. Misalnya berapa persen yang menjawab pertanyaan A, B, atau C. Yang selanjutnya ada struktur dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama ada pernyataan pendapat. Di pertanyaan pendapat ini kalian menuliskan topik yang akan dibahas. Sampaikan pula pendapat kalian mengenai alasan pemilihan topik sehingga penting untuk dibahas. Yang kedua ada argumentasi atau hasil penelitian. Di argumentasi ini kalian menyampaikan hasil penelitian kalian dengan jelas. Kalian juga dapat menampilkan tabel, grafik, atau diagram untuk menunjukkan data yang sudah kalian peroleh. Yang selanjutnya penegasan ulang atau simpulan. Nah, yang terakhir ini di penegasan ulang itu kalian menyampaikan simpulan atau penegasan pendapat kalian terhadap hasil yang sudah dibahas. Nah, ini ada contoh teks eksposisi. Boleh dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Kayaknya lama nih. 2 menit deh. Cukup atau kurang? Cukup. Oke, boleh dibaca dulu ya. Apakah sudah selesai pembahasannya? Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, yang ini ada selanjutnya ada ciri kritik sosial dari teks yang sebelumnya. Ada yang mau membacakan? Saya boleh. Ya. Berdasarkan kritik sosial dalam teks, yang pertama itu ada mengkritik kebiasaan masyarakat yang terlalu bergantung pada gadget. Yang kedua, menyoroti kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan. Lalu yang ketiga, memberikan solusi terhadap masalah sosial yang terjadi. Oke, terima kasih Mbak. Nah, dari kan ini kita sudah menemukan ciri dari kritik sosial yang ada dalam teks tersebut. Dan selanjutnya, karena tadi kita sudah mempelajari tentang struktur teks eksposisi, jadi adakah yang bisa memberikan contoh-contoh strukturnya? Misalnya dari yang pertama ada pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang dari contoh teks eksposisi tersebut. Ada yang bisa? Saya bisa. Oke, Jadi dari teks eksposisi itu struktur yang pertama itu ada pernyataan pendapat yang dimana alasannya karena di bagian itu penulis menyampaikan pendapatnya bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa menjadi masalah sosial bagi remaja. Terus yang paragraf kedua itu termasuk argumentasi, sama yang ketiga karena di bagian ini memuat fakta dan juga alasan yang mendukung pendapat penulis tentang dampak negatif gadget. Terus yang paragraf keempat atau terakhir itu termasuk penegasan ulang karena di situ menegaskan kembali terkait dengan pentingnya kerjasama bagi berbagai pihak untuk mengatasi masalah penggunaan gadget itu. Oke, terima kasih Mbak. Dan tepuk tangan dulu untuk Mbak Nasa. Oke. Karena
kalian sudah belajar tentang gimana langkah-langkahnya lulus tes eksposisi, terus strukturnya juga sudah. Sekarang kalian boleh berkelompok, satu kelompok 4 orang, dan kita akan mencoba untuk membuat teks eksposisi dan melakukan sedikit penelitian. Boleh? Sama boleh dikerjakan ya teman-teman. Oh, berarti ini kita ambil satu kelompok istilahnya. Apakah sudah selesai semua? Boleh perwakilan satu kelompoknya Mbak Retian mungkin? Boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Tirta Dolansari. Saya Nuraini Sulisna. Saya Tirta. Saya Dolansari. Baik, berikut hasil dari kelompok kami. Kami mengambil contoh isu yaitu sangat lingkungan sekolah, penggunaan gadget yang berlebihan, kurangnya disiplin siswa, polusi lingkungan. Kami telah mengidentifikasi yaitu yang pertama itu sampah di lingkungan sekolah, lokasinya yang berada di lingkungan sekolah, dan mengapa isu ini penting untuk diteliti yaitu agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan bebas sampah. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, sebelum menutup pembelajarannya kalian boleh mengerjakan tes tersebut. Boleh di-scan ya. Semuanya bawa handphone kan? Wah. 5 menit cukup ya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik potongan atau komik strip. Siapa yang semangat untuk pembelajaran minggu depan? Semangat. Baik. Sekian dari Ibu tutup kelasnya. Selamat pagi. Terima kasih.